Ibu perhatikan Ridwan ya, yang pertama kali bergabung di Google Meet. Ridwan dipersilakan untuk memimpin doa. Baik Bu Guru, baik teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah Bu, terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih Nak Ridwan. Nak Pendi tolong di-mute dulu ya. Ya, terima kasih Nak Ridwan. Ibu perhatikan Nak Ridwan ini orangnya sangat disiplin ya. Ini adalah contoh kita semua, kalau kita ingin berhasil dan sukses dalam hidup, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus bisa membiasakan diri berdisiplin dalam segala hal, terutama waktu ya. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Baik, Bu. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Ibu harap semua dalam keadaan sehat ya, apalagi di situasi pandemi saat ini ya. Kalian semua harus bisa menjaga imun kalian agar tetap sehat dan bisa belajar dengan baik ya. Baiklah, untuk presensi hari ini kalian bisa isi di Google Form yang udah Ibu kirim di WA Group. Kalau ada yang belum, bentar Ibu akan bagi linknya ya. Itu di fitur chat kalian bisa lihat, udah Ibu bagi link untuk presensinya. Bagi yang sudah absen, Ibu ucapkan terima kasih. Bagi anak-anak yang belum mengabsen, silakan di absen terlebih dahulu ya. Seperti biasa untuk pembelajaran online kan sudah seperti sebelum-sebelumnya yang telah kita laksanakan. Kalian tidak boleh membuat kegaduhan di kelas ya. Terus kalian harus on kamera. Untuk suara di unmute ya. Kalau ada yang ingin kalian sampaikan kepada Ibu, kalian bisa menuliskan di fitur chat atau raise hand. Bagaimana anak-anak Ibu semua? Apakah semua sudah menyiapkan buku tulis dan pulpen? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah Bu. Iya. Sudah Bu. Bagus sekali ya. Siapa tahu ada hal-hal yang penting yang perlu kalian catat. Terus yang kedua, karena pembelajaran sekarang adalah dilaksanakan secara online, Ibu harap tidak ada yang bermasalah dengan jaringan ya. Apabila di antara kalian ada yang bermasalah dengan jaringan, Ibu harap kalian itu mencari titik sinyal terkuat di lingkungan kalian ya. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini, ya, baiklah untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas sub-sub pokok materi mengenai bentuk-bentuk mobilitas sosial. Pernahkah kalian melihat ada orang yang berganti pekerjaan di lingkungan kalian berada? Ayo, coba Ambar. Di lingkungan Nak Ambar itu ada nggak orang yang berganti pekerjaannya? Ada Ibu. Ya, siapa ini? Nur, coba Nur jawab. Di lingkungannya Nur ada nggak? Dari apa menjadi apa, Nak Nur? Ya, semula dia bekerja serabutan, Bu. Terus kan ijazahnya dia sesuai, terus saya daftar di perusahaan. Akhirnya dia menjadi karyawan perusahaan, Bu. Oh, iya. Coba lagi satu di antara kalian, siapa lagi yang mau menjawab? Ada nggak di lingkungan kalian berada yang berganti pekerjaan? Ya, Bu. Ada, Bu. Ya, coba Nak Ulan. Saya Bu. Tetangga Ada, saya, Bu. Bu. Tadinya dia karyawan di sebuah perusahaan, Bu. Sekarang jadi supir Grab, Bu. Oh, dari karyawan sebuah perusahaan menjadi supir ya, ternyata banyak sekali ya orang berganti pekerjaan Saya, Bu. ya. Iya, Pak Pendi ya. Coba Pendi. Itu, Bu, tetangga saya, Bu. Dulunya jualan somai keliling, Bu. Sekarang punya warteg. Wah, bagus sekali ya, dari penjualan siomay menjadi pedagang warteg ya.
Iya, banyak sekali dan mungkin mereka semua mempunyai alasan tertentu ya mengapa mereka berganti pekerjaan ya. Baiklah, Ibu informasikan sekarang untuk mekanisme penilaian dalam proses pembelajaran hari ini. Ibu akan mengambil 3 penilaian. Yang pertama, penilaian sikap dalam sikap kalian dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, Ibu akan mengambil nilai pengetahuan di akhir pembelajaran dengan memberikan kalian tes formatif untuk mengukur berapa daya serap kalian terhadap pembelajaran hari ini. Terus yang ketiga, Ibu juga akan mengambil nilai keterampilan kalian dari kalian berdiskusi dan presentasi kalian nanti ya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, bentar Ibu share screen dulu ya. Ditunggu ya anak-anak. Gimana anak-anak? Apakah sudah nampak share screen-nya Ibu? Iya, sudah. Kita membahas mengenai bentuk-bentuk mobilitas sosial. Adapun tujuan pembelajarannya adalah melalui pendekatan saintifik dan model pembelajaran discovery learning disajikan tayangan gambar PowerPoint. Peserta didik dapat menganalisis bentuk-bentuk mobilitas sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial budaya secara benar, menggunakan literasi media dengan bekerja sama, berpikir kritis, dan menyelesaikan masalah, serta mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Terus untuk kelas kita, Ibu udah bagi kelompoknya menjadi 3 kelompok. Pembagian kelompoknya bisa kalian lihat di layar kalian masing-masing ya. Kelompok 1, Ridwan, Ambar, dan Nur. Kelompok 2, Andi, Wulan, dan Nova. Dan kelompok 3, Fendi, Silvi, Irfan, dan Mulyono. Ada nggak di antara kalian yang belum ada mendapatkan kelompoknya? Ya, udah semua mendapatkan kelompok ya. Coba perhatikan ke layar Sudah, kalian masing-masing ya. Iya, di sini ada 2 pintu, nak. Ada di sebelah kiri kalian itu ada pintu berwarna coklat, itu andekan sebuah desa, dan di pintu yang di sebelah kanan itu berwarna merah. Di sini ada ilustrasi fenomena masyarakat pedesaan dalam jumlah besar yang berbondong-bondong hijrah ke perkotaan. Sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian semua, menurut kalian, mengapa fenomena ini bisa terjadi, nak? Ayo, siapa yang mau menjawab? Ini Bu, saya Bu. Ya, Pendi, coba. Menurut saya ini orang desa itu pengen berhasil gitu, makanya dia mencari pekerjaan baru di kota gitu. Iya, karena ada dorongan ingin berhasil untuk mencari pekerjaan. Ya, coba Nak Ridwan, di lingkungan Nak Ridwan misalnya ada nggak orang yang pindah dari desa ke kota? ada Bu, saya punya tetangga, dia dari Garut Bu, ke Jakarta. Ya. Tujuannya mau bikin usaha itu Bu, apa namanya, barbershop. Mau bikin usaha, berarti banyak alasannya juga Pengen ya. bikin usaha cukur rambut Bu, dari Garut. Iya, mungkin dia ingin merubah status sosialnya ya, dia itu berkelana ke sebuah kota. Ya, betul sekali, ini ilustrasikan karena pekerjaan ya. Nah, ada juga ya beberapa karena ingin melanjutkan sekolah atau pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Mungkin di desa belum ada suatu universitas, dia datang ke kota untuk melanjutkan pendidikan. Atau juga ada yang ingin mendapatkan fasilitas hiburan lebih banyak ya. Baik, lanjut kita.
untuk pembelajaran hari ini. Ibu mau nanya, dari modul yang Ibu bagikan kemarin, kalian udah baca kan? Ada nggak yang mau bantu Ibu? Apa itu status sosial, Nak? Ayo, siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Iya, Saya, Bu. Ridwan lagi. Bu, Ya, Ridwan, Bu. Ridwan. iya, Ridwan, Bu. coba Ridwan dulu. Riani Bu. Status sosial ada yang di modul Ibu atau individu dalam kelompok masyarakat, Bu. Suaranya putus-putus terdengar oleh Ibu, Nak Ridwan, bisa diulang ya, Nak? Ya, itu, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Status sosial adalah kedudukan sosial seseorang atau individu dalam kelompok masyarakat. Iya, Gitu, betul sekali Nak Ridwan ya. Kasih aplaus dulu buat Nak Ridwannya ya, pinter, udah mau membaca. Itu gunanya ya, Ibu bagikan modul kemarin. Kalian harus baca-baca dulu ya. Terus Nak Nur, coba. Nur. Hampir sama Ibu. Hampir Jadi sama. kedudukan seseorang dalam masyarakat, kedudukan itu bisa berubah-ubah. Iya, betul sekali Nak Nur ya, bahwa status sosial di sini adalah posisi seseorang atau kelompok sosial pada suatu kelompok sosial ya. Terus yang kedua, ada yang tahu apa itu mobilitas sosial, Nak? Coba Pendi. Mobilitas sosial itu apa, Nak? Dari modul yang Ibu bagikan, mobilitas sosial adalah pergerakan status sosial seorang dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah, atau secara vertikal maupun secara horizontal. Iya, betul sekali. Nak Pendi pintar ya, bahwa mobilitas sosial itu adalah perpindahan status sosial ke status sosial yang lain. Ya, kita lanjut ke bentuk-bentuk mobilitas sosial. Bentuk-bentuk mobilitas sosial di sini ada mobilitas horizontal dan ada mobilitas vertikal. Sekarang Ibu mau nanya nih sama kalian semua. Kalian masih ingat nggak pelajaran matematika mengenai garis horizontal dan garis vertikal? Ayo Amar. Amar masih ingat nggak mengenai garis horizontal dan garis vertikal, Nak? Masih ingat apa, Nak? Ya. Iya, nanti garis horizontal dan garis vertikal ini yang udah ada di matematika ya, kalian bisa lihat ini. Kalau garis yang Ibu tanya itu garis horizontal dulu ya, garis horizontal itu garis lurus dari samping kiri ke kanan atau garis lurus dari kanan ke kiri. Kalau di matematika itu disimbolkan sebagai X. Kalau garis vertikal itu garis lurus dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas yang biasanya disimbolkan dengan Y. Sudah mengerti anak-anak? Sudah, Bu. Iya, kalau Sudah, Bu. Kalau sudah, kita lanjut ke, Ibu ajak sekarang kalian itu berandai-andai, membayangkan. Nah, coba sekarang di garis horizontal, kalian bayangkan kalian itu berada di tengah-tengah garis horizontal. Sekarang, setelah kalian bayangkan, apa yang terjadi? Coba, Nak Andi. Andi? Jaringannya Bu kurang bagus Bu. Oh, jaringannya kurang bagus. Coba Nak Mulyono bisa membayangkan nggak berada di garis horizontal, Nak, di tengah-tengah garis horizontal? Iya Bu, bisa Bu. Nak Mulyono bisa melakukan perpindahan kemana aja, Nak Mulyono?
Bisa ke kiri, bisa ke kanan. Iya, betul sekali Nak Mulyono. Ya, bisa melakukan perpindahan ke kiri dan ke kanan. Begitupun dengan mobilitas sosial horizontal ya. Nah, dalam mobilitas horizontal di sini perpindahan status sosial dialami oleh seseorang atau kelompok orang tidak dapat mengubah derajatnya, derajat sosialnya akan tetap sejajar seperti sebelumnya ya. Terus yang kedua, garis vertikal. Di sini coba kalian bayangkan lagi, kalian berada di tengah-tengah garis vertikal. Coba Nak Silvi, kalau kalian bayangkan berada di tengah-tengah, kemana aja bisa pergerakannya Nak Silvi? Mau ke bawah ya Bu. Gimana Nak Silvi? Ke atas mau ke bawah. Iya, betul sekali Nak Silvi. Kalau kita berada di garis vertikal, kita akan bisa melakukan gerak ke atas maupun ke bawah. Begitu halnya dengan mobilitas vertikal yang dibedakan menjadi dua di sini, yaitu mobilitas vertikal ke atas atau social climbing dan mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Ya. Sekarang Ibu akan menayangkan gambar bentuk-bentuk mobilitas sosial. Kalian amati ya gambar-gambar, ketiga gambar yang Ibu tayangkan. Bentar setelah kalian mengamati gambar, kalian boleh bertanya mengenai gambar-gambar yang Ibu tayangkan ya. Ya. Nah, sekarang ini gambar satu. Gambar satu di sini ada ilustrasi dari pedesaan pekerjaannya, yaitu bertani. Sesampai di ibu kota, mereka beralih profesi menjadi buruh pekerja kasar. Terus gambar yang kedua, yang dulunya dia menjadi seorang pedagang koran, tetapi sekarang dia menjadi wartawan. Terus gambar yang ketiga adalah ilustrasi seorang yang dulu menjadi pejabat, tetapi karena perbuatannya akhirnya menjadi koruptor dan akhirnya yaitu di penjara. Ada pertanyaan dari ketiga gambar yang Ibu tayangkan, Nak? Silakan. Mau tanya, Bu? Ya, Nak Ulan, silakan. Itu dari pekerjaan yang pertama apa ya, Bu? Itu petani ya, Bu? Yang mana? Nak? Oh, gambar pertama. Iya, petani menjadi pekerja kasar, Nak, buruh pekerja kasar. Iya, terus lalu berubah profesi di ibu kota menjadi buruh. Itu namanya apa ya, Bu? Social climbing apa social sinking ya, Bu? Iya, ini ada bagus sekali pertanyaannya Nak Silvi ya. Adakah di antara kalian yang mau membantu Bu untuk menjawab? Ini dari gambar satu, Silvinya bertanya, ini termasuk social sinking Bulan Bu atau yang climbing? bertanya. Iya, iya, Wulan. Maaf nggak kelihatan soalnya. Ayo, siapa yang bisa bantu Ibu? Mungkin Nova ya? Nova bisa bantu Ibu nggak? Iya Bu, saya coba menjawab ya Bu. Iya. Kalau menurut saya itu adalah mobilitas horizontal Bu. Karena kan dia pertama petani, lalu pindah juga ke kota, tetap juga menjadi buruh Bu. Iya, betul sekali Nak Nova. Salah ya Bu. Betul sekali Nak Nova, kasih plus ya, pinter. Berarti Nak Nova udah pinter ini. Iya, yang waktu di desa dia sebagai petani, tetapi pindah ke kota dia menjadi buruh pekerja kasar. Ya, Nak Nur ada yang mau ditanyakan? Silakan Nak Nur. Ibu, saya ada tetangga ini, bingung saya itu mobilitas sosialnya jenis apa gitu ya. Iya. Semula ibu rumah tangga, terus punya usaha, terus cerai sama suaminya, dia kerja ke kota, katanya kerjanya itu di malam hari yang tempat kerjanya itu lampunya suka nyala, suka itu gitu ya, musik segala macem, tapi pendapatan dia meningkat gitu, sampai kebeli mobil.
Itu jenis mobilitasnya sosialnya itu jenis apa, Bu? Iya, Nak Nur, nggak boleh memikirkan hal yang rampu remang-remang ya, belum cukup umur kamu itu. Iya, Ibu akan ngasih Bercanda, tahu Bu. dulu ya. Iya, untuk status seseorang itu, untuk mengukurnya itu dapat dilihat dari jabatannya, Nak, dari pendidikannya, dari politisnya, dari keturunannya. Kalau ada seorang ibu rumah tangga yang pindah ke kota, tetapi dia itu pekerjaannya tidak sesuai dengan agama ya. Maksudnya dia itu bekerja di lampu remang-remang, itu maksudnya Pak Nur. Itu termasuk mobilitas apa gitu Pak Nur? Ayo anak-anak, siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Pak Nur? Ayo Pendi, coba Pendi. Tadi pertanyaannya apa? Aku kurang begitu mendengar saya. Katanya ada seorang ibu rumah tangga yang pindah ke kota, tetapi dia bekerja di tempat yang remang-remang katanya. Ibu juga nggak ngerti tempat remang-remang itu kayak gimana ya. Terus dari bekerjanya itu dia itu bisa katanya tuh membeli mobil dan lain sebagainya. Itu termasuk mobilitas apa katanya? Sosial naik, Bu. Sosial turun sebenarnya tuh, Bu. Ada bilang yang sosial turun, ada bisa bilang yang sosial naik. Ya, dilihat dari apanya dulu ya. Kalau Nak Fendi kok bisa mengatakan sosial turun itu dilihat dari apanya, Nak Fendi? Dari ininya, Bu, dari pekerjaannya. Dari kalau ada remang-remang itu kan negatif, Bu. Dari yang jadi positif ke negatif kan turun itu, Bu. Berdasarkan garis matematik itu. Iya. Terus kalau Nak Kris dari mana? Mengatakan Dilihat dari saya kalau dibilang naik dari segi ekonomi, Bu. Dari segi ekonomi kan kalau awalnya dia mungkin nggak punya apa-apa, terus bekerja di tempat yang remang-remang tadi dibilang sama Nuryani. Nah, jadi punya beli mobil, kebeli rumah itu kan sosial naik secara ekonomi. Tapi memang secara moral tidak tepat, Bu. Iya, betul sekali ya. Kalau dilihat dari penghasilannya, mungkin bisa dikatakan sebagai social climbing, tetapi dari moralnya itu sudah tidak benar ya. Betul sekali kata Fendi itu ya. Ini masih antara climbing dan sinking, karena ini pekerjaannya berhubungan dengan moral soalnya ya. Kalau posisi status sosialnya udah nggak di masyarakat itu udah nggak bagus. Jadi kalau dikatakan social climbing itu udah tidak masuk akal ya, karena moralnya udah tidak bagus, berarti dia udah tidak mempunyai status di masyarakat seperti itu ya. Baiklah anak-anak, kalau ada yang mau bertanya lagi, kalian bisa nanti tulis di WA Group, nanti Ibu akan respon di sana sambil kita berdiskusi. Sekarang kalian bisa mendiskusikan daripada LKPD yang udah Ibu share di WA Group maupun di Google Classroom. Ibu hanya mengingatkan aja, nanti penilaian untuk keterampilannya Ibu akan ambil dari proses kalian berdiskusi sampai presentasi. Coba Ibu kasih waktu 15 menit untuk kalian berdiskusi sebentar, kembali lagi di Google Meet untuk mempresentasikan ya. Ya, kalau yang belum lihat di Google Classroom bisa Ibu share ya LKPD-nya. Ya, coba lihat ke layar kalian. Ini adalah LKPD-nya. Ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Terus pertanyaannya, yang pertama, berikan analisis kalian tentang bentuk-bentuk mobilitas apa yang terjadi pada gambar 1, 2, dan 3. Mengapa demikian? Dan yang kedua, berdasarkan gambar di atas, mana yang termasuk social climbing dan mana yang termasuk social sinking. Mengapa demikian? Ya, kalian bisa lihat ya gambarnya. Silakan didiskusikan anak-anak. Ibu rasa waktunya udah cukup. Silakan kelompok 1. Ibu mau tanya dulu. Gambar nomor 2 itu yang
gambar di samping kanannya itu apa, samping kirinya apa? Saya jelasin itu. Yang nomor 2 ya, ya Nurya. Kalau di gambar nomor 2, yang satu itu adalah seseorang yang menjadi kepala sekolah. Terus yang di sampingnya itu adalah setelah dia menjadi kepala sekolah, dia menjadi guru pengajar biasa ya, Nak ya. Oh ya, makasih Ibu Guru. Iya. Siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Silakan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 karena waktunya udah habis. Iya, coba Ambar ini ya. Coba Ambar. Ya, siapa yang mau mewakili kelompok 1? Silakan. Ayo, kelompok 1 dipersilakan, atau kelompok 2 atau kelompok 3 mungkin yang lebih dulu selesai dipersilakan. Siap Bu. Ya, ya Nur, silakan. Ya, untuk gambar nomor 1 itu mobilitas sosial horizontal, karena Ronaldo atau siapa nih Bu? Ronaldo, nah. Cristiano Ronaldo. Dia tetap jadi pemain bola, beda tim. Yang kedua, dari seorang kepala sekolah menjadi seorang guru. Itu mobilitas sosial vertikal turun. Dan gambar yang ketiga, dari seorang petani menjadi seorang pengusaha ya Bu, atau bos. Itu mengalami mobilitas sosial vertikal naik. Iya, itu adalah hasil presentasi kelompok 1. Kelompok yang lain ada yang mau menambahkan atau gimana? Iya, kalau enggak, betul sekali ya, bahwa gambar 1 itu adalah Cristiano Ronaldo, yang pertama dia di Real Madrid ya, yaitu tanda tangan kontrak, dia itu berubah untuk organisasinya ke Juventus ya, itu namanya mobilitas sosial horizontal, tidak ada perubahan statusnya, tetap sejajar dia, sama-sama menjadi pemain sepak bola. Terus yang kedua, gambar kedua di sini betul sekali adalah gambar seorang kepala sekolah menjadi guru biasa, itu namanya sosial sinke, karena ada perubahan, penurunan status sosial ya. Terus yang ketiga ada dari petani menjadi bos ya, itu namanya social climbing ya. Ya, karena semuanya udah kelompok semuanya udah presentasi, Ibu akan akhiri pembelajaran hari ini. Ibu stop screen dulu ya. Ya, dari pembelajaran hari ini siapa yang mau membuat kesimpulan? Bolehkah saya menyimpulkan, Bu? Oh ya, Nak Pendi, silakan. Dari pembelajaran kita kali ini, kita dapat menyimpulkan bahwa setiap orang itu akan mengalami perubahan status, baik statusnya naik maupun statusnya turun, ataupun tidak berubah sama sekali, hanya berpindah saja, yang dinamakan mobilitas sosial horizontal. Kalau yang berpindah status dari petani ke direktur atau dari pengawas menjadi guru, itu dinamakan mobilitas vertikal. Itu Bu yang bisa saya simpulkan. Terima kasih Bu. Iya, bagus sekali kesimpulannya dari Pendi ya. Kasih applause dulu buat temennya ya. Ada yang mau menambahkan anak-anak? Iya, kalau nggak ada yang mau menambahkan, memang benar sekali kata daripada Pendi bahwa mobilitas sosial itu adalah perpindahan seseorang dari
kelompok warga dari status sosial yang satu ke status yang lain. Terus bentuk-bentuknya mobilitas sosial di sini ada mobilitas vertikal, vertikalnya juga dibagi dua menjadi social climbing dan social sinking, dan ada juga mobilitas horizontal, benar sekali ya. Untuk refleksi kita hari ini, apakah materi pembelajaran hari ini mudah dipahami atau masih ada kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki? Kalian bisa menuliskan di chat WA ya, di WA nanti kalian tulis, atau di fitur Meet-nya ini juga bisa kalian tulis. Baiklah, untuk mengukur seberapa besar daya serap kalian terhadap pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan kalian tes formatif yang bisa kalian kerjakan di akhir pembelajaran ini. Bentar, Ibu akan kasih linknya dulu ya. Ya, itu adalah link tes formatif yang harus kalian kerjakan, dan paling terakhir Ibu terima adalah sekarang pukul 11 ya, jam pukul 1 ya, pukul 1 siang harus sudah kalian semua sudah mengumpulkan ya, karena ini akan Ibu masukkan ke dalam nilai ya, nilai pengetahuan. Untuk pertemuan berikutnya kalian pelajari materi faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat mobilitas sosial pada modul yang telah Ibu bagikan halaman 17 nak ya. Dari pembelajaran hari ini Ibu harapkan kalian nanti bisa menghargai setiap pekerjaan kalian nanti ya, dan juga Ibu harap kalian semua sadar akan perlunya mempertahankan kesuksesan. Kalian semua tidak boleh putus asa apabila sedang berada pada kegagalan. Ibu yakin dengan usaha, ulet, kerja keras, dan berdoa, tentunya semua akan mendapatkan kesuksesan. Ya, kasih plus buat kita semua ya untuk pembelajaran hari ini ya. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran hari ini Ibu tutup dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Om Santi Santi Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Guru. Makasih Ibuku. Keren, Makasih Bunda. Bu Guru. keren Bu Ayu, keren. Keluar keringat nih. Keren.